Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Saya sedang sangat bersemangat sekali karena di tanggal 22 Desember ini bertepatan dengan Hari Ibu, kita menyaksikan debat cawapres untuk tahun 2024 pemilihannya nanti, ya kan. Dan di video saya sebelumnya, saya itu banyak dihujat karena dinilai nggak mungkin Gibran itu bisa memberikan kejutan dan lain-lain. Karena saya di video itu membahas ini akan ada kejutan kemungkinan dan harus hati-hati sama Gibran. Siapa tahu dia dianggap tidak mampu tapi ternyata mampu, seperti itu. Dan terbukti hari ini itu membuat kita terkaget-kaget. Ternyata bisa juga public speakingnya juga cukup bagus, seperti itu, ya kan. Namun memang saya ada kecurigaan sedikit, ada curiga sedikit terhadap cemerlangnya penampilan Gibran malam ini. Nah, itu nanti akan saya jelaskan di akhir video. Tapi untuk debat kali ini saya sudah menilai dengan penilaian yang objektif, seperti itu ya. Jadi dalam penilaian ini saya menilai berdasarkan visi misi, pemaparan visi misi, pertanyaan 1 sampai dengan 6 itu saya nilai head to head terhadap Gibran Mahfud, Mahfud Imin, Imin Gibran, head to head 2 Mahfud Gibran, Imin Mahfud, Gibran Imin, ya kan? Itu semuanya saya nilai. Ada satu nilai plus dari serangan dan counter gitu ya. Total di sini ada berapa ini? 16 penilaian dari skala 1 sampai 4 ya, kayak anak kuliahan ya, 1 sampai 4. 4 itu berarti sempurna, 3 lumayan bagus, 2 agak kurang, 1 kurang sekali, seperti itu ya. Nah, saya bagi dari itu. Pertama, visi misi dan pertanyaan panelis itu saya kesampingkan. Lalu yang penilaian kedua adalah head to head, saya kesampingkan. Ada 2 sesi head to head itu. Nah, berdasarkan penilaian saya dari debat cawapres yang menjawab pertanyaan panelis, saya lihat Gibran ini di luar ekspektasi, luar biasa sekali dia dalam penyampaiannya. Tapi setelah saya nilai, saya kira Gibran akan menang gitu loh. Saya kira Gibran akan menang. Tapi ternyata setelah saya total, Pak Mahfud yang menang. Jadi total nilai yang dari visi misi sampai pertanyaan panelis sampai selesai itu, Gibran itu mendapatkan poin 4 4 4 4 4 4 2 4 2 1 ya. Total nilainya 25, kalau dikonversikan dalam nilai 100 itu 78,125. Nilai 78 ya. Kalau Pak Mahfud setelah saya total itu ada 4 2 3 4 1 4 4 4. Itu totalnya 26 dengan nilai dikonversikan ke nilai 100 itu 81,25. Kalau Caimin ini terseok-seok beneran. Untuk pertanyaan panelis ini terseok-seok Caimin ya. Caimin itu 22341 321. Hanya poinnya 18 dikonversikan ke nilai 100 itu 56,25. Oke, saya nyatakan sekali lagi saya netral. Oke, netral. Jadi untuk pertanyaan panelis dari visi misi sampai semua pertanyaan panelis itu Pak Mahfud unggul. Yang kedua Gibran, yang ketiga Caimin. Pak Mahfud 26, Gibran 25, hanya 1 poin saja sebenarnya. Kalau untuk Caimin 18 ini terseok-seok sekali. Karena saya pikir butuh waktu lebih banyak ini Caimin dalam berbicara. Lalu juga catatan saya, ini hanya Mas Gibran dan Pak Mahfud yang mengucapkan selamat Hari Ibu gitu. Dan Caimin jangankan mengucapkan Hari Ibu dalam visi misi, ngomong aja kurang waktunya gitu ya. Nah, itu untuk visi misi sampai dengan itu pertanyaan panelis, 6 pertanyaan itu tadi. Di sini kalau di sesi itu memang Pak Mahfud juara 1, juara 2-nya Gibran dan Caimin terseok-seok. Nah, lalu kita beralih ke momen di mana mereka harus head to head gitu ya. Kalau untuk head to head itu setelah saya lihat, nah di sini yang menarik adalah Gibran itu lemah di sini, lemah.
Kalau saya harus komentar di head to head itu, Gibran lebih banyak menggunakan istilah-istilah yang kemungkinan nggak dikuasai oleh lawannya. Gitu. Ini sama seperti Pak Jokowi waktu debat bersama Pak Prabowo. Jadi ada istilah-istilah yang kira-kira Pak Prabowo itu nggak tahu, ditanyakan. Itu waktu debat Pak Jokowi bersama Pak Prabowo. Nah, ini jurus yang sama dilakukan Gibran. Ini yang membuat penilaian saya terhadap Gibran ini agak bingung saya loh. Ini kenapa waktu pertanyaan panelis lancarnya luar biasa, kayak anak yang udah mau sidang skripsi dan belajar terhadap skripsi yang sudah dibuatnya, melawan dosen pembimbing, dosen sidang itu lancar jaya gitu loh. Tapi ketika head to head, di mana pertanyaan itu muncul bukan dari panelis tapi dari lawan cawapres, sama-sama cawapresnya, itu Gibran itu tidak cemerlang di sini. Seperti tadi ditanyakan mengenai regulasi carbon capture and storage, ya kan? Dia menanyakan tentang regulasi. Pak Mahfud menjawab mengenai regulasi. Nah, secara garis besar. Tapi ditanyakan lagi oleh Gibran, loh, kok nggak bahas carbon capture and storage? Padahal pertanyaannya mengenai regulasi, dijawab tentang regulasi, masih nggak terima gitu loh. Nah, ini makanya di dalam pertanyaan ini Gibran saya kasih poin 1 aja. Pertanyaannya saya kasih poin 1. Tanggapannya mengenai menekankan kepada carbon capture and storage saya kasih poin 1 juga. Karena apa? Bagi saya nggak berbobot. Ini bukan pertanyaan yang ingin jawaban, tapi pertanyaan yang ingin menjebak lawan. Jadi ini bukan pertanyaan berkualitas menurut saya. Lalu untuk Pak Mahfud, pertanyaannya itu kepada Caimin itu berkelas memang. Loh, kok kamu gak berani 7% gitu loh. Jadi mempertanyakan itu. Pak Mahfud juga menekankan lagi karena tidak tanggapannya bagus tapi tidak menjawab secara signifikan, maka ini Pak Mahfud saya kasih nilai poin 4 lagi karena menekankan pada pertumbuhan 7% tadi. Lalu Caimin bertanya kepada Gibran mengenai tips and tricks. Ya, ini pertanyaan yang simpel tapi menjebak. Nah, pertanyaan model seperti ini saya nggak akan kasih nilai sempurna, saya kasih poin 3 aja. Karena bagaimanapun itu pertanyaan, ya kan? Nah, terus jawabannya Gibran itu sedikit agak gimana ya, sentimen gitu loh, kayak dia merasa dicurigai gitu loh. Nah, jawaban ini sama sekali nggak menyangkut ke tips and tricks, padahal ini pertanyaan simpel sebenarnya. Nggak usah baper sebenarnya Mas Gibran, kasih aja tips and trick, selesai. Kalau udah dikasih tips and trick Caimin ternyata nggak terima, malah akan menjadi poin yang jelek untuk Caimin. Loh, udah dikasih, kamu tanya dikasih kok nggak terima gitu loh, ya kan? Nah, ini di sini saya kasih poin 2 untuk Gibran, dan Caimin menekankan pada tips and tricks, kembali kepada pertanyaan semula yang tidak terjawab, saya kasih poin 4 gitu loh. Jadi Gibran di head to head ini malah ternyata tidak secemerlang menjawab pertanyaan panelis. Nah, lalu untuk head to head kedua, Pak Mahfud bertanya mengenai peningkatan pajak kepada Gibran. Nah, jawabannya saya nilai tidak tepat, maka jawaban Gibran saya kasih nilai 2. Pertanyaan, hampir semua pertanyaan saya kasih nilai 4. Cuma kalau pertanyaannya memang berkualitas ya 4. Cuma kalau pertanyaan hanya menjebak, saya kasih nilai 1. Pertanyaannya tricky, ya saya kasih nilai 3. Nggak ada nilai 2 di sini. Lalu untuk Caimin kepada Pak Mahfud, itu keadilan sosial mengenai kepemilikan lahan. Nah, ini bagus, pertanyaan bagus, saya kasih poin 4. Jawaban Pak Mahfud tepat. Caimin tanggapannya bagus, saya kasih nilai 4 juga. Pak Mahfud saya tanggapannya bagus, saya kasih nilai 4 juga gitu ya. Jadi di dalam sesi head to head kedua, Caimin dan Pak Mahfud itu nilainya 4 semua. Lalu Gibran lagi, dia tanya tentang SGIE. SGIE ternyata singkatan dalam bahasa Inggris, SGIE, tapi dia sebutnya pakai pelafalan Indonesia, SGIE. Lah Caimin bingung itu apa SGIE. Nah, saya yakin Pak Caimin ini nggak ngerti SGIE atau SJIE, tapi ngerti kalau harus
memberikan regulasi atau memberikan peningkatan di bidang kemampuan perdagangan sing sifatnya islami, halal dan segala macam gitu loh. Maka ini saya nilai sebagai pertanyaan yang sebenarnya menjebak juga Gibran, ya kan? Tapi saya kasih poin 4 tetepan. Ya udah saya kasih poin 4 lah, oke. Nah, Caimin saya kasih poin 1 karena nggak ngerti, ya kan? Lah, Gibran menjelaskan tentang SGIE. Nah, saya kasih poin 1 di sini karena apa? Saya anggap ini jebakan yang berhasil. Tapi bagi saya ini adalah cara yang tidak gimana ya? Pertanyaan yang tidak menginginkan jawaban, hanya ingin memberikan jebakan. Tanggapan Caimin setelah tahu apa itu SGIE itu bagus, saya kasih poin 4 seperti itu. Jadi ketika kita membahas mengenai head to head, saya sudah dapatkan poin untuk Gibran 1, 1, 2, 2, 2, 1, 4, 1. Totalnya 14. Itu kalau dikonversikan dalam nilai 100 itu 43,75. Pak Mahfud ini bagus sekali untuk head to head, memang berkualitas, orangnya profesor gitu loh. Itu 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Itu kalau dikonversikan total nilainya 31, kalau dikonversikan dalam nilai 100 itu 96,875. Kalau Caimin ini dia lebih cemerlang saat head to head daripada menjawab pertanyaan panelis. Nah, poinnya 44, 34, 44, 14. Total nilainya 28. Itu kalau dikonversikan dalam nilai 100 itu 87,5. Nah, kalau di total sebelum di total ya, dalam head to head itu ranking 1-nya tetap Pak Mahfud, ranking 2-nya Caimin, ranking 3-nya Gibran. Sekarang kalau pertanyaan panelis ditambah dengan head to head itu kalau saya hitung dalam konversi nilai 100, pertama total poinnya dulu. Gibran 25 tambah 14 39 poin. Kalau dikonversikan dalam nilai 100 60,9375. Pak Mahfud 26 tambah 31 itu poinnya berarti 57. Itu kalau dikonversikan dalam 100 itu 89,0625. Caimin itu 18 tambah 28 sama dengan 46, dikonversikan dalam nilai 100 itu 71,875. Kalau kita nilai berdasarkan debat dalam pertanyaan panelis, menjawab pertanyaan panelis, Gibran ranking 2, Pak Mahfud ranking 1, Caimin ranking 3, ya kan? Kalau head to head itu ranking 1-nya itu Pak Mahfud, ranking 2-nya Caimin, ranking 3-nya Gibran. Nah, terus kalau keseluruhan ya berarti yang ranking 1 tetap Pak Mahfud, ranking 2-nya Caimin, ranking 3-nya Gibran. Pak Mahfud 89, Caimin 71, Gibran 60. Gitu ya. Kalau kita totalkan semua. Kalau kita bagi itu berbeda. Maksudnya gini, kalau kita pisahkan antara pertanyaan panelis dan head to head. Nah, ini kecurigaan saya yang saya ingin katakan tadi. Gini loh, yang membuat kita terkagum-kagum hari ini adalah kemampuan Gibran dalam menjawab pertanyaan panelis, tapi head to headnya tidak cemerlang. Saya jadi bertanya-tanya, ini yang ngajarin Gibran siapa? Yang ngajarin Gibran siapa? Soalnya gini, kalau menjawab pertanyaan panelis, ini kayak 3 siswa, yang 1 masuk terus, yang 2 suka bolos. Yang masuk terus Gibran ini. Ya kan? Ibaratnya gini loh. Ya gimana ya? Kok selancar itu menjawab pertanyaan panelis seakan-akan udah tahu harus jawab apa. Gitu loh. Itu cuma di pikiran saya tadi gitu loh. Kalau seandainya Gibran di head to headnya luar biasa, itu nggak ada keraguan. Pinter anak ini, pinter ini orang gitu loh. Yang bikin saya ragu adalah kenapa di pertanyaan panelis itu dia luar biasa, tapi head to headnya itu terseok-seok gitu loh. Bisa dinilai sendiri kan. Dia menggunakan pertanyaan yang hanya untuk menjebak lawannya agar tidak bisa menjawab. Jadi pertanyaan Gibran itu tidak berkualitas kalau menurut saya. Di head to head loh ya. Kalau di
panelis ini luar biasa, di luar ekspektasi. Itu banyak diremehkan, tapi ternyata luar biasa untuk menjawab pertanyaan panelis. Tapi di head to head berbanding terbalik 180 derajat berbeda. Terseok-seok malah kalau menurut saya Gibran di head to head. Jadi silahkan Anda menilai teman-teman. Saya tidak mau menilai lebih jauh, karena nanti dikira menjatuhkan nama si A, si B, si C, ya kan? Nah, silakan Anda nilai mengenai debat ini siapa pemenangnya. Tapi kalau menurut saya, pemenangnya tetap yang luar biasa malam ini adalah Pak Mahfud MD. Luar biasa. Nilainya bagus 89. Dan Caimin yang berbeda jauh dengan calon presidennya. Pak Anies kemarin menang luar biasa, bagus sekali. Tapi ini Caimin tidak bisa mengimbangi Pak Anies, gitu ya. Kalau Mas Gibran, saya harus akui hari ini Anda lebih cemerlang daripada Pak Prabowo kemarin. Kalau Pak Mahfud, saya harus akui Pak Mahfud hari ini juga lebih cemerlang daripada Pak Ganjar. Seperti itu ya. Kira-kira itu penilaian saya teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah hari ini Pak Mahfud juara 1. Secara keseluruhannya Caimin juara 2, Gibran juara 3. Kenapa Gibran juara 3? Karena di head to headnya tidak secemerlang menjawab pertanyaan panelis gitu ya. Kira-kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Anda boleh setuju dengan saya, Anda boleh tidak setuju dengan saya, terserah Anda. Ya, saya hanya mengungkapkan penilaian saya, dan saya punya pengalaman mengenai debat mendebat ketika saya mahasiswa. Oke, kira-kira itu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.